Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, sebelum kami menjalani aktivitas setiap kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema mimpi di dalam sebuah rumah tangga. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ester pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak, berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Kitab Ester dimulai dengan sebuah kisah dari retaknya rumah tangga kerajaan Ahasiweros dan permaisurinya Wasti. Tentu ada banyak perkara yang terjadi hingga seorang suami tega menyingkirkan istrinya sendiri demi untuk memuaskan ego pribadinya. Namun demikian, ada satu perkara yang sangat penting dan berguna bagi kita. Kehancuran sebuah rumah tangga seringkali terjadi karena suami istri itu sekalipun tinggal serumah, tidur seranjang, namun mimpinya berbeda, visinya berbeda. Ketika Raja Ahasiweros sedang senang-senangnya membuat pesta bagi para pembesar negara, Ratu Wasti membuat juga pesta tandingan. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Ester pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ada 2 pesta, 2 perayaan, dan 2 acara berbeda yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Mimpi suami istri berbeda. Mereka bersukacita atas 2 hal yang berbeda. Dengan demikian, pasti mereka akan berdoa dan bergumul tentang 2 perkara yang berbeda. Tidaklah heran ketika tiba waktunya sang suami hendak menyatukan visi keduanya, maka terjadilah penolakan dan perpecahan, karena masing-masing memiliki visi yang berbeda satu dengan lainnya. Pada hari yang ke-7, raja memerintahkan agar mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ester pasal 1 ayat yang ke-12. Sesungguhnya keretakan di dalam rumah tangga itu terjadi jauh-jauh hari sebelum peristiwa undangan untuk menghadap raja itu terjadi. Keretakan itu terjadi
karena suami istri hidup dengan visi dan mimpi-mimpi yang berbeda. Di zaman modern saat ini, manusia juga mulai membudayakan kehidupan rumah tangga yang jalan sendiri-sendiri. Suami punya kesibukan dan kesukaannya sendiri. Demikian juga dengan sang istri. Suami lebih senang menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan rekan bisnisnya. Demikian juga sang istri. Suami punya tabungan dan mimpi-mimpinya sendiri. Demikian juga dengan sang istri. Mereka hanya singgah di malam hari, seperti masuk ke hotel untuk beristirahat, dan esok hari keduanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Jika hidup rumah tangga seperti demikian, maka hanya masalah waktu sebelum kehancuran akan menggerogoti rumah tangga mereka. Saudaraku, bagaimana dengan rumah tanggamu hari ini? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku dan terus pimpin langkah hidup rumah tanggaku. Amin. Jesus loves you and so do I.